Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke topik selanjutnya mengenai efek radiasi pada organ reproduksi yang disampaikan oleh kelompok 6. Kami beranggotakan yang pertama Rama Elvira, Novelia Tohiri, Puspa Tirta Carede, Leoni Cantika, dan Muhammad Rizky Saputra. Efek radiasi pada sistem reproduksi pada manusia telah dieksploitasi secara ekstensif melalui peristiwa di mana sejumlah besar populasi terpapar. Banyak dari studi mengenai radiasi ini telah dibongkar oleh banyak orang. Di antaranya yakni radium dial atau kita biasa sebut dengan radium girl, di mana para wanita yang bekerja di sebuah perusahaan jam yang menggunakan radium untuk sebagai pencahayaan pada jam tersebut. Dan kemudian di mana tragedi Chernobyl yang kita ketahui banyak memakan korban serta membuat mutasi gen di mana-mana, sehingga tempat itu ditutup atau menjadi kota mati seperti saat sekarang ini. Kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yakni dosis radiasi dan resiko. Pokok bahasan ini memiliki pembahasan yakni diantaranya dosis serap radiasi, LET atau Linear Energy Transfer, dan ketiga risiko dari radiasi tersebut. Yang pertama, dosis radiasi serap. Dosis serap adalah banyaknya radiasi yang diserap oleh suatu material. Banyak ini maksud di sini adalah banyaknya jumlah energi yang transfer kepada material lain. Hal tersebut dibuktikan dengan rumus dosis serap ada sama dengan energi yang transfer radiasi ke material per massa material. Perlu kita ingat di mana 1 radian sama dengan 0,01 gray atau 1 gray sama dengan 100 radian. Karena sebelumnya ketika dahulu untuk menentukan dosis serap itu menggunakan radian, tetapi pada saat sekarang ini lebih banyak menggunakan gray. Kita lanjut pada topik kedua yakni mengenai LET atau Linear Energy Transfer. Linear Energy Transfer disingkat LET. Sering juga disebut dengan stopping power. LET mendefinisikan tingkat pengurangan energi linear rata-rata dari sebuah partikel bermuatan akibat dari suatu medium. Energi yang ditembakkan oleh suatu partikel bermuatan akan mengalami pengurangan atenuasi ketika dilewatkan suatu medium dengan ketebalan tertentu. Secara kuantitatif, LET dinyatakan dengan min dE per dx, di mana umumnya memiliki satuan kilo elektron volt per mikrometer dan pada larutan air atau mikroelektron volt per cm. Walau berlinear, akan tetapi perlu diingat bahwa energi yang didepositkan oleh pancaran radiasi terhadap suatu bahan berketebalan tertentu bukan merupakan suatu fungsi linear terhadap energi. Yang ketiga, resiko radiasi. Ketika suatu jaringan hidup terkena radiasi, energi yang disimpan ke jaringan menyebabkan ionisasi dan menghasilkan radikal bebas yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan makromolekul. Kerusakan DNA terlokalisasi disebabkan oleh ionisasi dari radiasi LET lebih sulit daripada DNA damage diffuse yang disebabkan oleh ionisasi yang jarang dari radiasi LET yang rendah. Perlu kita ingat, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari radiasi yang diterima tubuh manusia, baik itu berasal dari radiasi alam maupun radiasi buatan. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan ke topik pembahasan selanjutnya. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, yang kedua itu mengenai paparan radiasi dan bahaya genetika yang disampaikan oleh Leoni Cantika. Efek genetik dari paparan radiasi pada generasi mendatang merupakan perhatian nyata bagi pria dan wanita yang terkena paparan radiasi. Paparan radiasi itu dapat berdampak pada perkembangan sperma dan sel telur atau berpotensi memaparkan janin atau embrio pada radiasi yang menyebabkan kelahiran cacat dan penyakit genetik. Banyak prosedur diagnostik yang memaparkan wanita yang sedang hamil ke sinar X, CT scan atau CT scan, fluoroskopi, terapi radiasi, atau memberikan bahan radioaktif. Di mana sebagian besar prosedur diagnostik membuat janin itu terpapar kurang dari 5 rad atau 50 milisievert, dan tingkat paparan radiasi ini diyakini tidak akan meningkatkan risiko reproduksi seperti cacat lahir atau keguguran. Berbagai laporan yang diterbitkan menunjukkan peningkatan insiden kelahiran cacat atau keguguran itu berada di atas 20 rad atau 200 milisievert
dan berkorelasi dengan dosis radiasi yang lebih tinggi. Faktor risiko paparan radiasi itu penting untuk kita sadari, karena seorang wanita yang memulai kehamilan memiliki risiko reproduksi 3% untuk cacat lahir mayor pada embrio dan 15% untuk keguguran, tergantung riwayat keluarga dan kesehatan reproduksinya sendiri. Pada pria yang terkena terapi radiasi dan menerima radiasi dosis besar mungkin telah memaparkan testis terhadap radiasi. Dalam sebuah penelitian, ribuan pasien yang terkena radiasi di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang itu dipelajari untuk kejadian penyakit genetik dan efek reproduksi, di mana setelah 50 tahun mempelajari populasi ini hanya ada sedikit peningkatan penyakit genetik yang dapat dibuktikan, dan dengan demikian risiko kerusakan genetik akibat radiasi terlalu kecil untuk dideteksi. Dalam studi besar lainnya, keluarga dari beberapa ribu orang yang telah selamat dari kanker dan menerima radiasi dosis besar di masa anak-anak, remaja atau dewasa awal telah dipelajari oleh National Cancer Institute bekerjasama dengan 3 pendaftar berbasis rumah sakit dan 2 pendaftar berbasis populasi. Anggota keluarga ini tidak menunjukkan peningkatan cacat lahir dan keguguran. Studi-studi ini memberikan kepastian bahwa pengobatan radiasi tidak meningkatkan insiden penyakit genetik atau cacat lahir pada generasi berikutnya. Sebuah studi internasional sedang dilakukan tentang kemungkinan efek genetik dari paparan radiasi pada generasi mendatang, di mana studi ini menggabungkan penderita kanker di USA dan Skandinavia dan meneliti konsekuensi genetik potensial dari organ reproduksi yang terpapar terapi kuratif oleh obat-obatan atau radiasi. Dalam studi ini, para ilmuwan akan menentukan apakah radiasi atau kemoterapi sebelum konsepsi meningkatkan terjadinya cacat lahir, kanker, kerusakan DNA, lahir mati, dan cacat genetik seperti sindrom Down. Sebuah survei komprehensif terhadap 688 wanita hamil dan bayinya dilakukan selama periode 8 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan ibu, janin, dan anak sangat dipengaruhi oleh radiasi. Meskipun sistem reproduksi wanita relatif tetap utuh, kelainan adaptasi dan patologis berbagai organ dan sistem tubuh wanita hamil dan anak-anak menyebabkan pola disfungsi tubuh yang kompleks. Pola serupa dari kemerosotan umum kesehatan ibu dan anak di semua daerah yang tercemar di Ukraina, Belarusia, dan Rusia pun diamati. Gangguan fetoplasenta juga menyebabkan penyakit jangka panjang dan kronis pada bayi yang baru lahir, hiperproduksi sel darah merah dan hemoglobin sebagai respon terhadap stres terlihat pada bayi di tahun pertama kehidupan mereka setelah kecelakaan itu. Bahkan setelah 4 tahun sejak kecelakaan, eritropenia, manoblastosis, anisositosis, dan poikilositosis ditemukan pada bayi yang baru lahir dan perubahannya pun bersifat progresif. Sekian, dilanjutkan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang paparan radiasi dan disfungsi aksis hipotalamus pituitari gonadal atau HPG yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Puspa Tirta Caredek. Ciri morfologi hipotalamus dan kelenjar pituitari itu sama antara pria dan wanita. Dari reproduksi pada pria dan wanita dikontrol oleh interaksi hormon yang kompleks, dimulai dari aksis hipotalamus pituitari gonad atau HPG yang terletak di dasar otak. Hormon ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk pematangan organ reproduksi pada pria dan wanita, dan juga berfungsi untuk memelihara produksi hormon gonad dan gametogenesis. Hipotalamus juga berfungsi untuk mengatur fungsi otak lain, diantaranya suhu, nafsu makan, rasa haus, perilaku seksual, reaksi defensif seperti marah dan takut, dan ritme tubuh, di mana semuanya itu memiliki komunikasi yang luas antara satu sama lain dan saling terikat dengan daerah tubuh lainnya. Lobus hipofisis anterior terdiri dari populasi sel yang heterogen, yang tersusun dalam pita dan massa tidak beraturan. Sekitar 10% atau lebih dari subpopulasi sel merupakan sel gonadotrof, dan menjadi pembahasan khusus di sini karena sel-sel ini mengeluarkan hormon yang disebut gonadotropin, di mana gonadotropin akan menghasilkan luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon LH dan FSH berpengaruh pada reseptor ovarium dan testis, serta mengatur fungsi gonad dengan merangsang produksi steroid seksual dan gametogenesis.
Aksis HPG rentan terhadap negatif feedback dari gonad yang dapat menyebabkan disfungsi pada gonad dan berakibat pada kegagalan testis ataupun ovarium. Pada aksis HPG, estrogen memiliki peran negatif feedback dalam pengaturan sekresi hormon gonadotropin. Maka, apabila terjadi gangguan pada produksi estrogen, baik itu kurang atau lebih, akan mengganggu aksis HPG tersebut. Nah, dari gambar ini mengilustrasikan aksis HPG normal dan kontrol negatif feedback hormon steroid gonad. Feedback negatif testosteron dan estradiol pada aksis HPG menurunkan pelepasan LH dan FSH. Pada pria, LH merangsang produksi testosteron dari sel Leydig di testis. Sel Leydig melepaskan androgen, di mana testosteron berperan penting dalam produksi sperma. Sintesis androgen dalam sel Leydig dikendalikan oleh LH dengan feedback negatif testosteron pada sumbu HPG. Serta FSH pada testosteron meningkatkan spermatogenesis. Dan pada wanita, FSH meningkatkan perkembangan folikel ovarium dan LH meningkatkan ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Puncak estradiol merangsang pelepasan LH berdenyut yang menghasilkan ovulasi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa hipotalamus dipengaruhi oleh kerusakan radiasi dengan dosis kurang dari 40 gray. Kekurangan gonadotropin dapat dideteksi dengan pengujian GnRH yang dapat membantu membedakan antara penyebab hipotalamus dan hipofisis untuk sebuah kondisi. Kerusakan gonadotropin yang parah berhubungan dengan penurunan kadar hormon seks yang bersirkulasi sehingga mengganggu kesuburan dan dapat menunda masa pubertas. Pubertas dini sebelum waktunya terjadi pada beberapa anak yang menerima iradiasi kranial untuk tumor otak dan leukemia limboplastik akut. Secara harfiah, pubertas dini berarti perkembangan karakteristik seksual sekunder sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan dan usia 9 tahun pada anak laki-laki. Dosis radiasi di bawah 50 gray dapat menyebabkan aktivasi dini HPG dan menyebabkan pubertas dini. Pubertas dini yang diinduksi radiasi mungkin disebabkan oleh kerusakan pada sistem feedback penghambatan di HPG sehingga secara prematur mengaktifkan kembali pelepasan GnRH dari neuron hipotalamus. Orang yang mengalami pubertas dini tetap beresiko mengalami defisiensi gonadotropin tertunda, terutama yang menerima dosis radiasi lebih dari 30 gray. Sekian. Baik, melanjutkan pembahasan selanjutnya, itu poin 4, efek radiasi pada sistem reproduksi pria, disampaikan oleh Rahmah Elvira. Untuk outline-nya, yang pertama, organ reproduksi pria, yang kedua, efek radiasi. Berikut diagram dari testis dan proses spermatogenesis, yang nantinya akan dibahas secara detail. Untuk testis dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama ada tubulus seminiferus. Tubulus ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sel satori dan sel germinal, yang akan dibahas lebih rinci di slide selanjutnya. Bagian kedua dari testis yaitu membran basal. Tubulus seminiferus dikelilingi oleh membran basal yang mengalirkan sperma dari testis ke vas different. Bagian terakhir itu sel Leydig, disebut sel interstitial dan terdiri dari kurang dari 5% volume testis. Berfungsi untuk mensintesis dan melepaskan androgen dengan testosteron yang paling penting untuk potensi dan kuantitas produksi sperma. Tubulus seminiferus terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama itu sel germinal. Sel germinal berhubungan dengan proses spermatogenesis, yang dimulai dari sel spermatogonium atau sel induk sperma berdiferensiasi menjadi sel spermatosit. Sel spermatosit yang diploid akan berdiferensiasi menjadi sel spermatid yang haploid. Proses ini berlangsung selama 3 minggu.
Kemudian, sel spermatid akan berdiferensiasi menjadi sel spermatozoa atau sel sperma. Nah, bagian yang kedua adalah sel Sertoli. Sel Sertoli menjangkau ketebalan dinding tubulus dan di dasarnya mereka berhubungan ke sel Sertoli yang berdekatan melalui persimpangan yang rapat. Persimpangan ini membentuk pembatas darah testis dan membantu melindungi pembentangan sperma dari potensi racun dan kebocoran keluar dari pipa kecil atau tubulus. Sel Sertoli mengatur dan memelihara proses spermatogenesis. Pembahasan selanjutnya tentang efek radiasi. Efek radiasi pada laki-laki dewasa secara umum, waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan meningkat berdasarkan dosis. Jadi semakin tinggi dosis yang diterima, maka waktu pemulihan akan semakin lama. Dosis fraksi lebih dari 35 gray menyebabkan kekurangan air mani atau aspermia. Dan dosis besar dari 200 gray, aspermia mungkin permanen. Artinya, laki-laki tersebut tidak bisa menghasilkan sperma. Kemudian, efek radiasi pada proses spermatogenesis. Pada dosis 1 gray pada spermatogonium atau sel induk sperma menyebabkan jumlah produksi sel anak spermatosit berkurang. Dosis 2-3 gray pada spermatosit menyebabkan penyumbatan pembelahan sel dan proses pematangan. Jumlah spermatid akan berkurang. Dosis 4-6 gray pada spermatid menyebabkan sperma secara signifikan menurun jumlahnya. Nah, artinya sel spermatogonium, spermatosit, dan spermatid sangat radiosensitif. Nah, lama-kelamaan jika radiasi secara terus-menerus akan menyebabkan hilangnya sel sperma. Kemudian studi pada hewan pengerat. Pasca iradiasi sinar gamma hingga 1 gray menunjukkan penipisan spermatosit primer dan penurunan signifikan pada spermatid pada hari ke-28. Pada mencit dewasa terpapar 300 ronsen iradiasi X, populasi spermatogonium dilakukan secara selektif, terbunuh kecuali untuk spermatogonium tipe A. Efek radiasi pada masa kanak-kanak. Tidak ada dosis ambang penyinaran untuk merusak sel germinal. Dengan dosis iradiasi testis 24-25 gray, epitel germinal ablated atau hilang. Fungsi sel Leydig terkena dampak serius pada kebanyakan pasien. 10 dari 12 anak laki-laki disfungsi sel Leydig. 10 bulan sampai 8,5 tahun setelah iradiasi testis. Secara umum, tingkat kerusakan testis pada epitel germinal dan sel Leydig tergantung pada dosis radiasi dan usia serta tahap pubertas anak laki-laki. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan kepada pembahasan poin 5. Ke bahasan yang kelima tentang fungsi reproduksi wanita dan efek radiasi pada sistem reproduksi wanita yang disampaikan oleh Novelia Tohiri. Ini merupakan outline-nya. Masuk ke bahasan yang pertama tentang fungsi reproduksi wanita. Secara umum berfungsi untuk memproduksi sel telur, tempat berkembangnya janin, dan memproduksi hormon untuk mengontrol siklus menstruasi dan ovulasi. Ini merupakan gambar dari organ reproduksi wanita yang terdiri dari ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur, tuba fallopi sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju uterus, uterus sebagai tempat berkembangnya janin, endometrium sebagai tempat melekatnya ovum setelah dibuahi, dan cervix yang menghubungkan vagina dengan uterus. Ini merupakan diagram representasi oogenesis. Gambar ini merupakan bagian dari ovarium dan tuba fallopi. Di sini terjadi proses oogenesis, di mana germinal cell yang merupakan sel diploid mengalami proses meiosis 1 dan meiosis 2 menjadi badan polar dan satu ovum yang siap dibuahi. Selanjutnya, jenis-jenis kanker yang dapat tumbuh pada organ reproduksi wanita. Ada kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker saluran tuba, kanker vagina, dan kanker vulva. Masuk ke bahasan yang kedua tentang pengobatan kanker pada organ reproduksi wanita. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk pengobatan kanker pada organ reproduksi wanita, tetapi ada 3 teknik yang paling sering digunakan, yaitu radioterapi, operasi,
dan kemoterapi. Radioterapi merupakan pengobatan menggunakan radiasi, baik itu radioterapi eksternal maupun radioterapi internal. Operasi merupakan proses pengangkatan tumor atau kanker dari jaringan yang terkena kanker. Kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Pada bagian ini kita fokus efek yang ditimbulkan oleh radiasi. Seperti yang kita ketahui, radioterapi atau disebut juga terapi radiasi adalah terapi yang menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif atau dibangkitkan oleh linear akselerator. Karena menggunakan radiasi pengion, maka bisa memberikan efek jika radiasi tersebut melalui jaringan sehat pada organ reproduksi. Lalu, apakah efek radiasi terhadap sistem organ reproduksi wanita? Masuk ke bahasan yang pertama tentang efek radiasi bagi organ reproduksi wanita, yaitu atrofi pada ovarium atau pengurangan massa pada ovarium, pembengkakan inti sel pragranulosa, gangguan folikel primordial, hilangnya lumen dan oosit. Yang kedua, yaitu mengurangi ukuran rahim dapat mengakibatkan gangguan fungsi rahim. Dan yang ketiga, penurunan simpanan folikel. Folikel merupakan agregat sel berbentuk bulat dan berisi gamet yang berkembang. Folikel yang rusak akibat radiasi akan diperbaiki atau dihilangkan. Nah, folikel yang dihilangkan inilah yang dapat mengurangi simpanan folikel. Ketiga, efek dari radiasi ini dapat mengakibatkan efek yang lebih besar, yaitu kegagalan ovarium dan kemandulan. Efek inilah yang paling ditakuti oleh wanita. Selanjutnya, bahasan yang kedua tentang efek radiasi bagi organ reproduksi wanita, yaitu berisiko melahirkan prematur, berat badan bayi rendah, dan keguguran dini, dan kelainan fisik pada bayi. Selanjutnya, pada wanita muda yang telah terpapar radiasi di bawah diafragma seringkali mengakibatkan kerusakan pada rahim dan aliran darah. Dan selanjutnya, kerusakan oosit primordial akibat radiasi berdampak pada kesuburan wanita. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Damwood dan Gretschau pada tahun 1986 tentang tingkat kerusakan akibat radiasi terhadap organ reproduksi wanita bergantung pada total dosis radiasi yang diberikan. Di sini, Damwood dan Gretschau memberikan 3 tingkatan dosis radiasi. Yang pertama, dosis 60 cm tidak memiliki efek merusak. Dosis 150 cm tidak memiliki efek merusak pada wanita muda, tetapi ada beberapa risiko untuk wanita berusia di atas 40 tahun. Pada dosis 250 sampai dengan 500 cm, pada wanita berusia 15 sampai 40 tahun, 60% mengalami kemandulan permanen dan sisanya mengalami kondensasi kromosom dan gangguan selubung inti A minor sementara. Sedangkan wanita berusia di atas 40 tahun bisa menjadi mandul secara permanen. Baik, sekian. Terakhir, kesimpulan dan arah masa depan disampaikan oleh Leonie Cantika. Gonad sangat sensitif terhadap efek radiasi paparan dengan hasil cacat sementara atau permanen pada kesuburan tergantung pada dosis pemaparan. Studi genetik dalam populasi yang besar terkena ledakan nuklir tersebut karena Hiroshima dan Nagasaki itu menunjukkan fakta bahwa iradiasi yang dipancarkan dapat menyebabkan populasi yang bertahan hidup steril tapi mungkin tidak meningkatkan cacat genetik atau lahir. Sebagai tambahan terhadap efek radiasi pada sel germinal, hormon steroid seks produksi pun juga mungkin terganggu. Paparan radiasi pada bagian tengkorak mungkin memiliki efek pada waktu dimulainya pubertas atau pada sumbu dan kontrol HPG sekresi gonadotropin dengan infertilitas berikutnya dan defisiensi steroid seks. Beberapa penelitian mempertanyakan apakah oosit dapat dihasilkan dari batang atau sumber sel? Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2003, itu sel induk embrionik tikus bisa secara spontan terbentuk oosit yang terkandung dalam folikel atau struktur yang mirip folikel. Tujuan akhir menghasilkan pemupukan yang kompeten oosit dan keturunan yang layak menggunakan garis kuman betina atau teknologi berbasis sel punca somatik mungkin tidak terlalu jauh. Juga tidak ada keraguan bahwa penyelidikan lebih lanjut dari sirkuit kompleks pengaturan reproduksi, kimiawi dan genetik, manipulasi berpotensi untuk lebih menjaga kesuburan pria dan wanita yang menjalani terapi kanker dan mengurangi efek radiasi gonadotoksik. Sekian, terima kasih.